Hai dan halo teman-teman semua. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mendesain geometri lereng dan kita akan menghitungnya di aplikasi slide. Oke, pada inputan slide hanya membaca file AutoCAD sebagai DXF. Selain DXF, kalau misalnya DWG itu tidak terbaca oleh slide. Oke, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi slide, ada baiknya kita melihat file Excel yang sudah saya kirimkan ke teman-teman semua. Itu sudah saya distribusikan semua ya, ada normal, log normal, dan juga gamma. Setelah saya cari nilai tertingginya, ternyata nilai tertingginya ada pada distribusi normal. Oke, berarti yang kita gunakan semuanya adalah distribusi normal. Baik dalam sudut geser dalam, OB, bauksit, kohesi, densitas asli, dan densitas jenuh. Oke, yang akan kita gunakan sebagai perhitungan probabilitas adalah sudut geser dalam, kohesi, densitas asli, dan densitas jenuh. Yang kita gunakan adalah nilai SD, di mana SD adalah standar deviasi, kemudian ada nilai mean, kemudian ada relatif min, dan relatif max. Ada 4 yang kita gunakan. Oke, sudah saya beri tanda warna kuning ya di semua hasil distribusinya di standar deviasi, mean, relatif min, dan relatif max. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam permodelan di AutoCAD. Oke, langkah yang pertama dalam membuat geometri lereng di AutoCAD adalah pastikan bahwa satuan di AutoCAD sudah dalam bentuk sentimeter. Kita rubah dulu bentukannya karena settingan awal default dari AutoCAD saat kita membuka lembar baru, dia akan dalam bentuk milimeter atau kalau enggak ya inci. Kita ganti dulu dengan caranya adalah kita tuliskan min DWG units, kemudian enter. Nah, kemudian akan muncul jendela baru seperti ini. Kita lihat dia sekarang ada di satuan milimeter. Ya, satuan milimeter. Di nomor 3. Nih, nomor 3. Kemudian kita ganti ke satuan sentimeter. Oke, caranya adalah kita ketikkan di file di komen 4. 4 adalah sentimeter. Kemudian kita klik enter sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, sudah kembali ke bentuk ini ya. Dan kita lihat ini sudah berubah menjadi nomor 4, yaitu sentimeter. Oke, sudah sesuai ya, berarti. Oke, kalau sudah, kita klik escape pada keyboard. Kemudian kita close, kita cek kembali apakah dia sudah benar pada sentimeter dengan cara mengetikkan units. Oke, kemudian pada insertion scale sudah terlihat ya, dia sudah masuk di sentimeter. Mungkin teman-teman bertanya kenapa nggak dirubah di sini? Kalau di sini ini hanya mengubah satuan yang di sini saja, tapi yang satuan yang akan dimasukkan dia masih dalam satuan milimeter. Jadi kita harus menggantinya melewati min DWG units. Oke, dapat dipahami. Kemudian kita memulai membuat rancangan lerengnya langsung. Oke, kita ibaratkan ini lebarnya kita anggap 8.
Oke, 8 enter. Oke, ini kan kecil ya gambarnya. Kita zoomnya dengan cara Z enter, E enter. Oke, sudah terzoom ya gambarnya. Oke, kemudian kita akan membuat garis miringnya. Caranya adalah klik yang di sini untuk membuat garis, atau lebih mudah kita menggunakan shortcut pada keyboard L, enter. Oke, kemudian kita klik di ujung garis, bebas ya, mau di ujung garis ini atau di ujung yang satunya. Oke, ini sebagai contoh, saya pilih salah satu ujung di sini. Oke, untuk memasukkan derajat kemiringan di AutoCAD, caranya adalah kita klik di keyboard Shift, kemudian koma yang ada di sebelahnya huruf M. Kita akan menggunakan buka kurung yang lancip itu ya, seperti ini. Oke, seperti ini bentuknya. Ibaratkan kita mau memasukkan sudut kemiringannya sebesar 40 derajat. Karena ini akan memiring ke sebelah kiri, berarti dia ada di kuadran 2. Berarti 180 kita kurangi 40, berarti ada di 140 derajat. Oke, 140. Nah, dia otomatis berada di sudut 140 derajat. Oke, misalkan kita klik di sini, bebas ya, atau saya gambarkan 10 aja deh, 10. Ketinggiannya 10. Oh maaf, untuk ketinggian kita buat dulu ya, garis tegak lurusnya ada di 10. Oke, sudah berada di 10. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan 140. Kemudian caranya agar dia lurus dengan garis yang ini, yang tegak lurus, kita arahkan kursor kita ke titik paling bawah yang tegak lurus. Kemudian baru kita seret ke kanan agar dia pas dengan garis tegak lurusnya. Oke, ini sudah sesuai. Tingginya tingginya sebesar 10. Kemudian ini sudah tidak kita gunakan, kita hapus saja. Baik, untuk mengecek apakah dia sudah berada pada 40 derajat, kita masuk ke dimension, kemudian angular. Ketikkan di sini. Ya, sudah pas ya, sudah sesuai 40 derajat. Kalau misalkan teman-teman mendesain dari sebelah sini, sama saja. Tapi kalau dari sini, langsung aja ketikkan 40. Oke, bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan menggambarkan lerengnya. Ini kita menggambar tanpa ada acuan litologi ya. Kalau misalkan teman-teman mempunyai data litologi, itu nggak apa-apa. Nanti saya contohkan. Oke, ini kita copy semua di blok ya. Blok dari klik kiri di mana saja, bebas. Kiri, kemudian seret mouse ke sebelah kiri. Jika dia berwarna hijau, jika kita memilih sebagian kecil dari garis ini, dia akan terpilih semuanya. Kalau misalkan teman-teman klik kiri kemudian seret ke kanan, dia tidak bisa memilih objeknya yang secara sebagian, jadi harus menyeluruh seperti ini ya. Nah, dia harus menyeluruh kalau yang warna biru. Kalau yang warna hijau,
yang diseret ke kiri itu sebagian saja bisa terpilih. Oke, kemudian kita lanjutkan, kita pilih dua objek ini ya, kemudian kita copy, kemudian paste di sini, paste, kemudian kita pilih lagi yang sudah kita paste, kemudian kita move, kita pindahkan, kita satukan ke yang objek pertama ini. Caranya adalah klik kanan, move, atau lebih cepatnya klik M di keyboard M untuk menjalankan function move. Kemudian kita drag ke sini. Oke, kalau dia sudah kotak seperti ini, berarti itu sudah pas, sudah menyatu dengan objek yang satunya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan kenapa kok nggak ada garis bantu seperti kotak atau garis putus-putus itu, kita nyalakan dulu di menu yang bawah ini ada Polar, OSnap, Outrack, DAX, dan DYN. Kalau misalkan dalam file AutoCAD versi 2021 atau 2020 ke atas, itu ada di sini. Biasanya itu ada di sini. Kemudian klik kanan, pilih menu. Itu kalau di 2020. Ini saya menggunakan AutoCAD 2007 karena lebih gampang dan tampilannya lebih friendly ya untuk teman-teman yang baru belajar AutoCAD. Oke, kita lanjutkan untuk menggambar lerengnya. Ini tadi 8 ya lebarnya. Oke, klik 8. Kemudian kita tutup untuk lerengnya. Ini misalkan 10. Oke. Oke, kemudian kita gambar lagi untuk menutup bentuk lereng ini. Oke, seperti biasa ya, klik di ujung dari objek, kemudian kita tarik, ini karena dia berada di atas, maka kita tarik ke bawah. Seret. Oke, jika sudah seperti ini, ada titik di sini ya, yang bentuknya 180, berarti dia sudah lurus dengan yang objek paling atas. Kita klik, kemudian kita tutup. Oke. Ini adalah bentuk lerengnya dengan kemiringan 40 derajat, tinggi dari lerengnya adalah 10. Oke, 40. Tingginya 10. Dan tingginya yang ini 8. Oke, seperti ini bentuknya lereng yang akan kita masukkan di slide. Cukup mudah caranya, mudah dimengerti. Ini kemudian kita hapus saja karena nggak kita gunakan. Oke, kalau sudah, ini kita save dalam bentuk DXF 2007. Caranya adalah save as, kemudian kita save bebas di mana aja. Ininya kita pilih coba baru. Oke, kita save. Kemudian karena dalam permodelan lereng pasti ada sebuah litologi yang digunakan, kita contohkan saja pada tutorial ini bentuk litologinya bebas ya, sembarang. Tapi kalau misalkan teman-teman diberikan litologi secara nyata, ya itu tinggal disesuaikan aja. Litologi tidak perlu dirubah-rubah, yang perlu dirubah adalah bentukan lerengnya ini. Oke,
Ini misalkan ya, misalkan ini adalah batas litologinya. Yang ini litologi pertama, dan yang ini adalah litologi yang kedua. Katakanlah ini adalah OB, dan ini bauksit BXT, atau bahan galian yang akan teman-teman gali. Oke. Caranya, kita save ya, yang batas litologinya ini. Kita copy terlebih dahulu. Copy. Kemudian kita buka lembar baru. Bebas ini, teman-teman bisa menggunakan standar, seperti saya ini, standar. Atau pada drawing template, bisa teman-teman pilih acap name plot styles. Yang atas ya, dan kita open. Oke, seperti biasa, kita rubah dulu satuannya ke cm. Iya, dia menggunakan inci. Kemudian kita pilih 4. Oke, sebanyak 7. Tekan escape. Oke. Nah, di sini jangan langsung dipaste ya. Teman-teman jangan langsung paste karena nanti akan berubah posisinya. Nggak sesuai dengan yang ini. Dia akan berpindah posisi. Oke, cara pastenya adalah dengan klik kanan, paste to original coordinate. Oke, kemudian kita zoom, Z enter, E enter untuk mencari posisinya gambar yang sudah kita paste. Oke, sini ya. Kemudian kita save. Kita save sebagai 2007. Batas litologi coba. Oke. Sudah ada batas litologi dan juga sudah ada batas juga sudah ada bentuk dari permodelan lereng. Oke, kemudian kita close semua. Close saja, nggak apa-apa. Ini karena sudah tersave sebagai DXF, jadi nggak masalah. DXF bisa juga dibuka di aplikasi AutoCAD. Oke, kemudian kita buka aplikasi slide. Kita masukkan file DXF yang barusan kita buat. Caranya adalah kita pilih file, kemudian import, kemudian import DXF. Oke, kemudian external boundary, otomatis kalau belum ada yang diimport, kita import. Kita pilih yang coba baru. Nah, oke, gambar dari boundary lerengnya sudah berhasil terimport. Kemudian kita masukkan batas litologinya. Kita pilih material boundaries. Kalau tadi external boundary, sekarang kita pilih yang material boundary, pemisah antara material. Oke. Nah, pastikan ini sewaktu kita menggambar di slide, pastikan dia sudah berada tepat di garis ini. Karena misalkan kalau nggak tepat kliknya di garisnya, dia akan bocor seperti ini. Kita ganti ke material 2. Nah, kalau misalkan dia nggak pas, dia akan nggak gandeng. Kalau ini kita klik di ganti material 2, otomatis yang ini juga akan berganti menjadi material 2. Pastikan bahwa dia sudah menggandeng ke garis yang bentuk lereng ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ketika sudah memasukkan bentuk lereng dan batas litologinya, kita mulai mempersiapkan untuk menghitung nilai PK, probabilitas kelongsoran, dan faktor keamanan dari lereng ini ya. Oke, cara yang pertama adalah pada menu analisis, kita masuk ke project setting. Oke, pada menu general yang atas sendiri, ini kan failure direction-nya atau arah kelongsorannya, dia dari kanan ke kiri. Kita lihat punya kita, dia dari kiri ke kanan. Oke, otomatis kita ganti left to right. Oke, selanjutnya, karena kita akan menghitung probabilitas kelongsoran,
maka kita perlu mengaktifkan pada menu statistik, kita centang probabilistic analysis. Jika teman-teman tidak mencari probabilitas kelongsoran atau hanya mencari FK-nya saja, faktor keamanan, probabilistic analysis tidak perlu dinyalakan. Oke, tidak perlu dinyalakan ya. Karena ini kita mencari FK-nya, PK, probabilitas kelongsoran, kita menyalakan probabilistic analysis. Kemudian pada analisis tipe, kita pilih yang global minimum. Kalau misalkan overall slope, slide akan mencari kemungkinan-kemungkinan di mana lereng tersebut nilai-nilai yang aman atau tidak amannya. Jadi semua akan dicari kemungkinan. Kalau global minimum, dia akan mencari yang paling aman. Oke, kemudian kita oke saja. Kemudian pada menu boundaries, kita masukkan water table. Oke, untuk informasi terlebih dahulu, ada 3 jenis lereng, yaitu lereng jenuh, semi jenuh, dan lereng kering. Jika lereng kering, berarti dia tidak dimasukkan faktor air. Tidak dimasukkan faktor air di permodelannya. Jika teman-teman menghitung dengan full jenuh atau basah, itu bentukannya seperti ini. Add water table, kita pilih di permukaannya saja, di semua permukaan. Oke, ini kita tinggal klik aja ya. Klik. Oke. Kemudian klik kanan, down. Oke, ini adalah faktor air. Karena kita akan mencari lereng dengan kondisi jenuh atau semuanya dalam keadaan basah. Kemudian untuk yang keadaan setengah jenuh atau setengah basah, dia berada di dalam dari permodelan lereng tersebut. Seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Kalau dia dalam setengah jenuh atau setengah basah, dia ada di dalam dari bentuk permodelan lereng tersebut. Kenapa sih kok ada 3 jenis lereng? Ada lereng jenuh, setengah jenuh, dan lereng kering. Oke, dalam permodelan kita mengambil nilai yang paling kritis atau nilai yang paling kemungkinan terjadi kelongsorannya itu paling tinggi. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng itu adalah air. Kita harus mempertimbangkan faktor air tersebut. Jadi kita menghitung di kondisi yang paling buruk, yaitu kondisi yang penuh air. Jika dalam kondisi jenuh lereng tersebut sudah aman, otomatis yang di setengah jenuh dan kering itu sudah bisa dipastikan aman. Jadi kita menghitung dengan pada kondisi yang paling buruk, yaitu dalam kondisi jenuh atau semuanya itu ada airnya di permukaannya. Oke, kemudian kita lanjut, kita masuk ke menu loading. Oke, di sini kita masukkan seismic load. Seismic load adalah faktor gempa yang terdapat pada misalkan daerah penelitian ya. Kalau ini saya masukkan 0,05. 0,05 adalah nilai 0,5. 0,5 adalah nilai faktor gempa di daerah Kalimantan Barat waktu itu, karena ini di Kalimantan Timur. Karena ini adalah data MPD yang saya gunakan waktu itu, jadi dia ada di 0,5. Oke, kalau misalkan teman-teman mau menghitung ada beban dinamis atau sering dilewati oleh alat berat, kita bisa masukkan nilai alat berat tersebut. Kayak misalkan di sini alat berat yang kita gunakan katakanlah berada di
100 kN per meter. Oke, magnitudenya sebesar 100 katakanlah. Kemudian kita masukkan di sini. Misalkan teman-teman menghitung stabilitas lereng yang ada jalannya. Kalau misalkan diberikan beban dinamis, kawan-kawan bisa menambahkan di line, kemudian add line load. Oke, di sini kita tidak menggunakan line load-nya dulu ya untuk percobaan. Kita hanya menggunakan faktor air dan faktor gempa. Oke, selanjutnya kita masuk pada menu surface option. Pada menu sirkular kita ganti menjadi slope search untuk mencari slope-nya aja ya. Kalau misalkan mencari grid-nya juga bisa, tapi di sini saya lebih suka menggunakan slope search. Kemudian kita oke. Kemudian masuk pada menu define material. Oke, karena di sini kita hanya menggunakan dua material, ada material dan material 2, kita centang aja show only properties. Kita hanya menampilkan dua properti yang sudah kita masukkan tadi ya. Oke, pada yang pertama kita masukkan namanya OB. Ini warnanya bisa kita ganti jadi kuning katakanlah. Oke, di sini perbedaannya. Kalau misalkan teman-teman hanya menghitung FK, mencari FK, faktor kelongsoran, faktor keamanan, maksud saya faktor keamanan, teman-teman hanya menggunakan unit weight, berat jenis. Berat jenis yang digunakan adalah berat jenis yang asli, densitas asli yang teman-teman gunakan. Ini ya, mean OB. Nah, itu yang membedakan kalau kita mau mencari faktor keamanan dan probabilitas kelongsoran. Karena di sini kita akan mencari juga probabilitas kelongsorannya, kita centang ini yang saturated unit weight, yang unit weight basah, berat jenis yang basah. Oke, dia akan berubah menjadi unsaturated unit weight atau berat jenis yang kering. Jadi dia otomatis berganti menjadi densitas kering. Ini ya, densitas kering. Oke. Jadi kita sekarang akan menggunakan sudut geser dalam, kohesi, densitas jenuh, dan densitas kering. Oke, kita mulai inputkan nilai-nilai yang sudah saya berikan ke teman-teman. Yang pertama ada unsaturated unit weight atau unit weight berat jenis kering. Kita lihat pada data Excel, pada densitas kering nilai mean-nya sebesar 22,8. Oke, kita inputkan 22,8. Sorry, ini menggunakan titik ya. Kemudian saturated unit weight atau berat jenis basah, kita lihat yang di OB, berat jenis basah sebesar 23,9. Kita masukkan 23,9. Kemudian kita menggunakan more column. Pada kohesi, kita lihat kohesi sebesar 34,2. 34,2. Kemudian Pi atau sudut geser dalam sebesar 24,9. Oke, 24,9. Kemudian kita masuk ke material yang kedua. Yang material yang kedua adalah BXT atau bauksit. Ini warnanya kita berikan hijau. Ini kita centang, pastikan sudah tercentang ya. Kemudian kita masukkan unsaturated unit weight atau densitas kering sebesar 15,5. 15,5. Sedangkan yang densitas jenuh sebesar 16,7. 16,7. Kemudian kohesi sebesar 34,9. 34,9 dan Pi sudut geser dalam sebesar 29,7. Kita gunakan yang mean ya.
29,7. Oke. Data mean dari keempat parameter inputan, unsaturated unit weight, saturated cohesion, dan P sudah kita masukkan. Kita memasukkan yang mean. Kemudian kita akan memasukkan inputan berupa standar deviasi, relative mean, relative max, semuanya ya. Ini. Yang kita gunakan adalah sudut geser dalam, kohesi, dan densitas kering. Oke. Caranya kita pilih ini menu statistik, define material statistik. Alhamdulillah. Kemudian kita pilih add. Akan terbuka jendela baru ya. Add, kita pilih OB dan bauxitnya aja. Karena material 3 sampai material 20 itu udah nggak kita gunakan. Kalau misalkan teman-teman nanti MPD atau TA ya, nanti kemungkinan ada terdiri dari beberapa litologi nanti. Ya kemungkinan kalau nggak 2, 3 ya 4. Oke, kita pilih OB dan bauxit. Kemudian kita next. Ini cohesion, P dan unit weight. Kita centang semua, select all. Kemudian kita next. Nah, ini yang membedakan dari ketiga jenis distribusi kita. Kan ada normal, log normal, dan gamma. Oke, karena kita di sini menggunakan distribusi normal, jadi kita pilih normal. Jika yang tertinggi adalah log normal, maka kita pilih log normal. Jika yang paling tinggi adalah gamma, kita menggunakan gamma. Tinggal kita ganti-ganti di sini ya. Oke, karena kita di sini yang paling tinggi nilainya adalah normal, kita menggunakan distribusi normal. Kemudian kita finish. Nah, di sini kita mulai masukkan parameter-parameter inputannya ke dalam slide. Di sini ada standar deviasi 1,0, 1,6. Ini 1,6. Oh, sorry. 1,0, 1,6. Aduh. Sorry, ini ke close tadi. 1,0, 1,6. Kemudian 1,8. OP. Kemudian ada P atau sudut geser dalam 1,1, 2,1, 1,1, 1,1, 1,1, 2,1, dan 1,1. Oh sorry, kebalik ya. Yang pertama tadi kohesi. Ini 1,0 di sini, 1,6 di sini, 1,6, sini 1,8. Kohesi 3,2, 3,2 dan 5,6. Ini 3,2, 3,2 dan 5,6. Oke, sudah terinput parameter OB, ada kohesi, P sudut geser dalam, dan unit weight berat jenis. Kemudian kita masuk ke bauxit. Bauxit yang pertama ada kohesi 0,9, 1,7, dan 1,0. 0,9, 1,7, 1,7, dan 1,0. Oke, kemudian ada P sudut geser dalam sebesar 0,7, 1,0, dan 1,2. 0,7, 1,0, dan 1,2. Oke. Kemudian ada unit weight, berat jenis, densitas kering, 0,1, 0,1, dan 0,1. Nggak apa-apa. Kita masukkan aja semua. Kalem aja ya. 0,1. Oke, sudah terinputkan semua ya dari uraian distribusi yang saya berikan di Excel. Kemudian kita pilih OK. Ini OK juga. Nah, dia akan otomatis berubah. Nah, bisa kita lihat unsaturated unit weight, saturated unit weight, kohesi, friction angle adalah
pi. Kemudian yang ini juga sama ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita ke menu analisis, kemudian compute. Kita save. Oke, ini default aja ya. Oke, dia sudah tercompute. Nah, kemudian kita interpretasikan. Yang tadi, yang udah kita compute, kita interpretasikan. Oke, tunggu sebentar. Oke. Hasilnya menggunakan tadi ya, yang data yang kita gunakan dengan ketinggian lereng tunggalnya sebesar 10, kemudian pada kemiringan tunggalnya 40, dan lebarnya sebesar 8. Dia menghasilkan nilai Fs mean sebesar 0,5 dan probabilitas kelongsorannya sangat besar ini ya, 100%. Jadi kemungkinan dia akan longsor sebesar 100%. Berarti lereng ini permodelan lereng ini masih bisa dibilang belum aman. Kondisinya belum aman ya. Oke, dalam kestabilan lereng, perancangan geometri lerengnya ini, yang sangat mempengaruhi adalah yang pertama adalah tinggi lereng tersebut ya. Kita hapus saja. Yang paling berpengaruh pertama adalah tinggi lereng tersebut. Oke. Ketinggian tersebut mempengaruhi. Yang sangat berpengaruh yang pertama adalah tinggi lereng tersebut. Ini karena kita menggunakan 10. Jadi karena dia terlalu belum aman ya. Jadi mungkin bisa kita kurangi tingginya, katakanlah 8, 7, atau 6. Oke. Faktor yang kedua yang mempengaruhi adalah sudut kemiringan lereng tersebut. Oke. Sudut kemiringan lereng tersebut itu juga sangat mempengaruhi. Sudut lereng tersebut ya. Sudut lereng tersebut sangat mempengaruhi. Jadi jika lereng tersebut dikatakan belum aman, jadi 40 derajat ini kemiringannya harus kita landaikan lagi. Katakanlah pada kemiringan 35 atau pada 30 derajat. Oke, jadi ada dua kunci yang sangat berpengaruh pada kestabilan lereng, yaitu yang pertama adalah ketinggian dan yang kedua adalah kemiringan. Ketinggian serta kemiringan lereng. Oke, saya berikan perumpamaannya. Saya berikan logikanya. Logika sederhananya jika teman-teman tertarik pada kestabilan lereng ya. Oke, yang pertama, jika tersebut tidak aman, FK lebih dari kurang dari 1,2, berarti dia harus dilandaikan dan ketinggiannya harus dikecilkan dan kemiringannya
juga harus dilandaikan. Oke, ini adalah logika yang pertama. Jika lereng tersebut tidak aman atau dalam kondisi FK lebih kurang dari 2, berarti ketinggiannya harus dikecilkan dan kemiringannya juga harus kita landaikan, kita kecilkan. Karena tadi kita menggunakan kemiringan 40 dan ketinggian 10, berarti ada kemungkinan dia ketinggiannya berada di nilai 9, 8, 7, 6, atau 5. Dan juga kemiringannya berada pada nilai 35, 30, 25, mungkin. Kita coba, teman-teman harus mencoba kombinasi-kombinasi dari ketinggian dan kemiringannya ini ya. Oke, logika yang kedua adalah jika lereng tersebut aman, sebuah lereng aman jika dia berada FK-nya dalam kondisi lebih dari 1,2. Jadi kalau misalkan dia lebih dari 1,2 atau 1,3, 1,4, 1,5 atau bahkan 2, lereng tersebut memang aman, tapi masih bisa kita buat lebih optimal lagi. Karena dalam pertambangan kita pasti ingin mengambil material yang kita bahan galiannya itu seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin itu jadi harus tertambang semua ya. Jadi kita cari nilai FK harus pas di 1,2 dan PK pada 10%, tidak melebihi dari 10%. Oke, jika lereng tersebut aman, FK-nya lebih dari 1,2, maka ketinggian bisa dibesarkan. Harus atau bisa besar. Kalau dalam contoh ini kan 10 ya. Mungkin kalau kita berandai-andai jika lereng tersebut berada pada nilai 1,5, bisa kita tinggikan 10 atau 15 atau 20 jika kemungkinan lereng tersebut masih bisa aman. Kemudian ketinggian dan kemiringannya juga harus kita buat kebalikannya dari yang tidak aman. Karena tidak aman harus kita buat landai. Kemiringan pada lereng yang masih aman harus kita buat menjadi lebih curam atau kemiringannya lebih tinggi. Kalau misalkan ini kan tadi kita menggunakan 40 derajat ya. Kita berandai-andai jika pada 40 derajat dia masih berada di 1,5 atau di 1,6 katakanlah, berarti kemiringannya harus kita besarkan. Katakanlah 45 derajat, 50 atau mungkin di 60. Oke, ini ya logika sederhananya yang harus teman-teman pahami. Jika lereng tersebut tidak aman atau berada pada kondisi kurang dari 1,2, jadi ketinggiannya harus dikecilkan dan kemiringannya juga harus dilandaikan. Teman-teman silakan mencoba menggunakan kombinasi-kombinasi yang kemungkinan ada ya. Kemudian jika lereng tersebut masih aman atau bisa dikatakan lebih besar dari nilai FK, yaitu lebih dari 1,2, ketinggian bisa teman-teman coba perbesar.
kemiringannya juga harus dibuat lebih curam. Katakanlah 45 derajat, 50 derajat, dan 60 derajat. Teman-teman jangan berkecil hati ya, kalau misalkan pada percobaan pertama dia berada pada 40 derajat, teman-teman nggak perlu overthinking atau sedih ya. Teman-teman masih bisa mencoba kombinasi-kombinasi ketinggian seperti ini ya. Katakanlah ketinggiannya 9 menggunakan kemiringan 35 atau 30 atau di antara 35 dan 30. Kemudian 8, ketinggian 8 menggunakan kemiringan 30 atau 25. Teman-teman bisa mencoba-coba sampai dia berada pada nilai FK 1,2. Oke, FK yang harus dicapai, FK harus sama dengan 1,2. Oke, ini saya berikan patokan pada FK. FK kurang dari 1,2 tidak aman, tidak rekomendasi. FK sama dengan 1,2 rekomendasi. FK lebih dari 1,2 juga tidak rekomendasi. Kemudian ada PK, probabilitas kelongsoran. Nilai probabilitas kelongsoran ini lebih simpel ya. Kalau nilai FK dia harus di 1,2. Kalau nilai PK tidak boleh batas maksimalnya PK kurang dari 10% aman atau rekomendasi. Jika PK lebih dari 10%, berarti dia tidak aman atau rekomendasi. Oke, seperti ini ya patokan dari kita membuat permodelan lereng. FK harus sama dengan 1,2. Berarti dia direkomendasikan. Jika FK kurang dari 1,2, dia tidak rekomendasi. Dan jika FK lebih dari 1,2, tidak rekomendasi. Kemudian ada PK, probabilitas kelongsoran. Jika dia kurang dari 10, berarti dia aman. Jika dia lebih dari 10, berarti dia tidak aman. Tidak rekomendasi. Ini seperti ini ya. Ini FK nggak sampai dan PK FK terlalu kecil di bawah 1,2 berarti otomatis tidak aman, dan probabilitas kelongsorannya sebesar 100%, berarti ini sangat tinggi, berarti besar kemungkinan dia akan longsor. Oke, mungkin segitu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Teman-teman nggak perlu ragu ya buat mencoba-coba sendiri di rumah atau untuk persiapan menjelang UAS. Nggak perlu sedih lah buat nyoba-nyoba. Jangan takut untuk mencoba nih. Saya juga mencoba permodelannya itu sebesar lumayan banyak sih buat nyari FK-nya, tapi saya belum nemu. Ada 30 derajat, 50 derajat, 60 derajat. Ya, ada beberapa percobaan yang harus dilakukan. Maka dari itu, percobaan geometri lereng ini
memerlukan banyak trial dan error. Jadi memerlukan banyak percobaan sampai menemukan FK dan PK yang pas. Oke, seperti itu. Silahkan teman-teman coba. Tutorial sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.